Selamat pagi, sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Minggu 23 Agustus 2020. Pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan dan renungan yang akan dibawakan oleh Pastor Yandi Buntoro CDD dari Medan. Selamat mendengarkan. Tetap bersemangat dalam masa pandemi. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Pastor Johannes Buntoro Gunawan CDD di tempat tugas saya di Paroki Kristus Raja di kota Medan. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Mungkin sebagian dari kita ketika masa sekolah pernah mengikuti satu retret yang disebut Civita. Di dalam retret itu ada satu tema yang berjudul Who am I? Siapakah aku ini? Mula-mula peserta retret bertanya-tanya, masa sih kita tidak kenal diri kita sendiri? Buat apa bertanya? Kita sudah tahu nama kita sendiri, orang tua kita siapa, dari mana kita berasal. Tetapi tentu saja yang dimaksud dalam retret ini bukan bertanya tentang identitas kita, tetapi seperti apakah manusia yang ada dalam diri kita. Apakah dia orang baik, atau sedang berusaha menjadi orang baik, atau yakin bahwa kelak akan menjadi orang yang lebih baik lagi? Apakah dia orang jahat, pernah berbuat kejahatan, tetapi ada niat untuk memperbaiki diri, dan juga ada niat untuk membantu orang lain memperbaiki diri? Apakah dia berbakat dalam hal-hal tertentu, sehingga dia akan berusaha menekuni bakat itu daripada menekuni bakat orang lain hanya karena melihat orang lain keren? Apakah dia mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama? Apakah dia juga ingin meningkatkan relasi itu? Nah, itulah pengenalan yang seharusnya
dimiliki oleh setiap manusia. Dan bersyukurlah jika peserta retret setelah retret lalu lebih mengenal diri dan juga mempunyai semangat untuk lebih maju lagi. Itu tujuan retret untuk anak sekolah. Jadi bertanya siapakah aku ini bukan nama saja. Nama bisa ganti-ganti. Bahkan ada orang merasa tidak puas dengan namanya sendiri. Mungkin nama itu kepanjangan karena para pendahulunya begitu bersemangat untuk memberikan nama. Jadi ada nama dari ayahnya, ada nama dari ibunya, dari kakek nenek pihak ayahnya, dari kakek nenek pihak ibunya, dari om, dari tante, akhirnya namanya panjang sekali. Setiap kali mau mengisi formulir selalu merasa kerepotan. Daripada repot-repot, bisa saja dia secara resmi mengganti namanya melalui prosedur tertentu. Nama memang bisa berganti-ganti. Saya percaya suatu nama juga menjadi pendorong bagi kita untuk membangun makna yang baik sesuai dengan nama kita. Misalnya ada orang yang mengambil nama pahlawan, nama orang kudus. Itu untuk apa? Supaya kita belajar teladan dari pahlawan itu, teladan dari orang kudus itu. Tetapi tidak menjamin bahwa nama yang bagus pasti perilaku hidupnya bagus juga. Karena perilaku hidup yang bagus ini harus dimulai dari diri sendiri. Apakah saya mempunyai niat untuk membangun perilaku hidup yang bagus? Apakah saya cukup tangguh untuk menerima beban-beban hidup, mengatasi ketakutan, mengatasi kesulitan, mau belajar, mau bersikap adil dan jujur. Ini semua harus dimulai dari keputusan diri sendiri, bukan karena nama itu. Hari ini dalam Injil Yesus bertanya pada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Maka murid-murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Yeremia, atau nabi yang lain. Artinya para murid mempunyai pengenalan seperti itu terhadap Yesus. Tetapi Yesus ingin menggali lebih dalam lagi. Menurut kamu, siapakah aku ini? Supaya engkau benar-benar mengenal kepada siapa engkau berguru. Ada gunanya tidak berguru kepada Yesus? Atau hanya buang-buang waktu saja? Karena di antara para murid mungkin sebagian besar, jika mereka mengharapkan menjadi pengikut Yesus supaya bisa menjadi kaya, bisa buat mujizat, bisa mempunyai kuasa, maka lebih baik mereka segera meninggalkan Yesus. Berkali-kali Yesus ingatkan pada mereka, anak manusia akan disiksa orang, dihina, dan dibunuh, tetapi akan bangkit pada hari ketiga. Maka kalau guru mengalami itu, murid juga akan mengalami itu. Atau paling tidak musuh-musuh Yesus juga akan mengincar murid-muridnya ini. Tetapi syukurlah ada 11 rasul yang tetap bertekun mengikuti Yesus. Mungkin saja mereka tidak mengerti apa sih makna kata-kata Yesus ini? Karena yang mereka lihat selama ini, Yesus baik-baik saja kok. Orang-orang menghormati Yesus. Dia mampu membuat macam-macam mujizat. Ia berbicara dengan penuh wibawa. Ia berani melawan para imam kepala, melawan orang-orang Farisi yang munafik itu. Maka di antara murid-murid itu ada satu yang mencoba-coba, bagaimana kalau saya menjual guru saya kepada musuh-musuhnya? Dalam pikiran dia, itu urusan kecil. Yesus tidak akan tewas di tangan musuh-musuhnya. Ia begitu berkuasa. Tapi ternyata Yesus membiarkan dirinya untuk dibunuh orang. Ketika Yesus bertanya pada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Sebenarnya masing-masing punya jawaban. Tetapi hanya Petrus yang berani berkata-kata. Dan menurut Alkitab, kata-kata Petrus ini didorong oleh Roh Kudus. Engkaulah Yesus, Mesias,
Putra Allah yang hidup. Meskipun ia tidak ngerti dia ngomong apa itu. Sebenarnya Petrus tidak sungguh-sungguh kenal Yesus. Yesus yang dia bayangkan adalah seorang yang tak terkalahkan. Seorang yang mampu menaklukkan musuh-musuhnya. Tetapi ternyata gurunya itu ditangkap orang. Bahkan bukan tidak mungkin juga kalau gurunya akan dibunuh orang. Maka ketika orang bertanya pada dia pada saat Yesus ditangkap, "Engkau kan murid orang itu?" "Oh, bukan. Artinya apa? Ternyata guru yang dia bayangkan hebat itu tidak hebat-hebat amat. Kalau guru yang tidak hebat amat ini ditangkap, apalagi mereka, bisa saja mereka ikut binasa. Karena itulah ia menyangkal, salah duga. Ini artinya tidak kenal. Tetapi ajaib, sungguh ajaib, dan susah kita tangkap dengan akal sehat. Ternyata orang yang tidak kenal Yesus ini, orang yang sudah menyangkal gurunya ini, dipanggil oleh Yesus dan dilantik sebagai pemimpin para rasul. Kata Yesus, "Engkau Petrus." Sebenarnya nama Petrus adalah Simon, tetapi Yesus mengatakan, "Engkaulah Petrus." Apa itu Petrus? Petrus adalah batu karang. Jadi Yesus memberikan satu sifat yang baru untuk Petrus, yaitu batu karang. Artinya, kalaupun batu-batu lain akan terguling, batu karang ini akan bertahan. Kalaupun saudara-saudaranya akan lari dari Yesus, Yesus berharap Petrus bisa meneguhkan saudara-saudaranya. Pertanyaannya, mengapa Petrus yang dipilih? Kenapa bukan Yohanes? Kenapa bukan Andreas yang lebih tua dari Petrus, yang tentu saja lebih berpengalaman? Kenapa bukan Matius yang pergaulannya luas, yang mengenal berbagai macam kalangan orang? Kenapa malah Petrus yang kelak akan menyangkal Yesus? Pertama-tama, itu kehendak Tuhan. Kita tidak mengerti. Tidak bisa kita ukur dengan pertimbangan manusiawi kita. Kalaupun kita mau mencari jawaban mengapa Yesus memilih Petrus, bisa jadi karena seseorang yang pernah berbuat salah, ketika ia diampuni, ketika ia diberi kesempatan lagi, orang ini mungkin akan lebih setia, mungkin akan lebih rendah hati, karena menyadari bahwa ia bukan orang yang hebat. Terbukti ia berbuat salah. Tetapi ini juga tidak pasti. Banyak orang yang berbuat salah, bukannya bertobat, malah terus menambah kesalahan. Maka saya berpikir ini adalah misteri Allah. Allah tidak berpikir seperti manusia. Yesus memilih Petrus menjadi pemimpin gereja. Dan ia memberikan kuasa kepada Petrus. Kuasa yang sungguh-sungguh sangat istimewa. Bahkan Petrus sebenarnya tidak mempunyai kriteria untuk menerima kuasa itu. Demikian pula dengan para penggantinya, termasuk para uskup, para imam. Siapakah kami ini sampai mempunyai kuasa begitu besar untuk menjadi pengantara antara Allah dan manusia, bahkan memberikan pengampunan kepada orang berdosa yang bertobat? Siapakah para imam ini sampai mampu mengubah hosti yang rapuh menjadi tubuh Kristus, air anggur menjadi darah Kristus yang tak ternilai harganya? Kuasa yang demikian besar itu dianugerahkan bukan karena seorang calon imam sudah banyak sekolah, atau mungkin dia lebih pintar dari teman-temannya, atau mungkin dia terkenal baik hati. Buktinya tidak sedikit uskup, tidak sedikit imam yang sama seperti kita, manusia lemah, yang tidak bisa menjaga mulutnya sembarang bicara, tidak bisa menjaga sikapnya, bahkan mungkin juga sering tidak berlaku jujur atau adil, mungkin juga terlalu duniawi.
Para pengganti Petrus adalah orang-orang yang sama seperti Petrus. Jadi sekali lagi, kuasa dari Yesus itu adalah pemberian. Karena Tuhan murah hati. Karena Tuhan mau domba-dombanya terawat dengan baik. Kalau ada 100 gembala, ternyata yang baik cuma 10 saja, itu sudah lumayan daripada semua buruk. Mari kita lihat kuasa apa yang diberikan. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini kuasa yang sungguh-sungguh tak ternilai, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Yang namanya karunia tidak bisa dibeli, tidak bisa dipelajari. Yang namanya karunia bukan hanya satu macam, banyak macamnya. Dan tidak mungkin semua dikuasai oleh satu orang. Masing-masing orang mempunyai karunia tersendiri. Karena itulah mari kita bersyukur pada Tuhan. Kita semua juga harus menjadi batu karang yang harus menahan gempuran-gempuran ombak yang hebat untuk melindungi orang-orang yang ada di balik karang itu. Kalau hidup kita tidak menciptakan manfaat yang baik bagi orang lain, maka hidup kita adalah hidup yang sia-sia. Kalau kita tidak mampu menjadi batu karang bagi orang lain, maka bukan hanya kita sendiri yang hancur, orang-orang yang di bawah perlindungan kita juga ikut hancur. Semoga kita semakin mengenal siapakah diri kita ini. Kita adalah murid Kristus. Kita adalah orang-orang yang diutus ke tengah-tengah serigala. Semoga Tuhan membantu kita. Semoga kita menjadi orang yang tegar dan mampu meneguhkan orang-orang lain seperti tugas yang diterima oleh Petrus, sang batu karang. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita bersama keluarga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 23 Agustus 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Yandi Buntoro CDD untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.